Contoh video jawaban siswa, Raisa Putri Aulia, juara 2 kategori IPA kelas 7 SMP swasta dari SMP Lab School Kebayoran. Tugas dan pertanyaan. Penggunaan mikroskop. Amati sel hewan dan sel tumbuhan dari preparat yang tersedia. Lakukan pengamatan seteliti mungkin. Lalu, screenshot hasil pengamatanmu. Berapa perbesaran yang digunakan untuk mendapatkan gambar tersebut? Saya akan mengamati dua jenis sampel sel, yaitu sampel sel hewan dan sampel sel tumbuhan menggunakan sebuah mikroskop. Nah, di percobaan kali ini yang akan kita amati adalah bagaimana kerapatan sel tersebut, ada berapa jumlah sel di dalam sampel itu, bagaimana bentuknya dan struktur apa yang bisa kita lihat melalui mikroskop ini. Nah, untuk sampel sel tumbuhan saya sudah memilih dan saya akan menggunakan sel epidermis bawang, dan untuk sel hewannya saya akan memilih sel pipi pada manusia. Oke. Pertama saya akan mengamati sel bawang terlebih dahulu. Untuk melihat lebih jelas lagi, saya akan melihat dari lensa okulernya. Oke. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini, saya sudah menaruh sampel dan saya sudah lihat sampelnya dari lensanya. Ini sampel sel epidermis sel ya. Berbesaran 10 kali ini, Bapak Ibu juga bisa lihat kalau selnya ini tersusun dengan rapi ya Bapak Ibu. Dan bentuknya pun beraturan, seperti semacam persegi gitu. Oke. Sekarang saya akan mengganti lensa ke lensa perbesaran 100 kali. Dan di sini kita bisa lihat lebih teliti lagi. Di sini kelihatan ada dinding selnya ya. Dinding sel dan membran sel. Lalu ada inti selnya. Dan juga ada organel selnya, organel sel lainnya. 2. Tunjukkan dengan tanda panah atau kursor bagian membran sel dan inti sel. Di sini ada inti selnya dan di sini ada dinding sel dan membrannya, dan ada organel sel lainnya. Bapak Ibu di sini bisa kita lihat sel tumbuhan ini jika dibandingkan dengan sel pipi yang sebelumnya itu lebih teratur ya bentuk dan jumlahnya. Dan itu dikarenakan dengan karena sel tumbuhan ini memiliki dinding sel. Sedangkan sel pipi yang sebelumnya kita lihat itu dia tidak mempunyai dinding sel. Nah, dinding sel ini memiliki fungsi untuk memberi bentuk yang teratur. Maka itu kalau kita lihat bentuk manusia itu bisa berbeda-beda. Maksudnya jika kita tekan dia akan berubah bentuk, tapi kalau sel tumbuhan kan tidak mudah seperti itu karena dia ada dinding selnya. Nah, bisa kita lihat ini membran sel ini memiliki fungsi untuk mengatur banyaknya jumlah zat yang masuk dan keluar sel. 3. Apa yang terjadi bila bagian yang ditunjuk mengalami kerusakan? Membran sel itu untuk mengatur jumlah zat dan yang masuk dan keluar dari sel. Maka jika membran sel ini mengalami kerusakan, nanti jumlah zat yang masuk dan keluar sel jadi tidak teratur dan bisa mengalami hidrolisis jika kemasukan terlalu banyak air. 4. Apa persamaan dan perbedaan kedua preparat tersebut? Sekarang saya akan mengganti preparatnya dengan sampel pipi ya, pipi manusia, sel hewan. Oke, kita akan mulai dari lensa perbesaran 10 kali terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, saya sudah memastikan ya sistemnya on, lalu lampunya juga on, dan sekarang saya akan menyesuaikan cahaya yang masuk. Oke, dirasa sudah, maka sekarang saya akan menyesuaikan posisinya untuk melihat sel yang paling jelas. Oke. Dan saya akan juga mengatur fokusnya ya. Oke. Bisa Bapak Ibu lihat di sini sel pipi di sini bentuknya tidak beraturan ya. Jadi ada yang lonjong, ada yang bulat, dan ada bentuk lainnya. Dan di sini juga letak posisi sel-sel pipinya itu
ada di mana-mana ya, jadi dia tidak beraturan posisinya dan bentuknya juga tidak beraturan. Dan jumlahnya juga tidak beraturan ya. Di sini luas sampel sel pipi dan luas sampel sel epidermis yang saya pakai itu dengan luas yang sama, ada jumlah sel yang berbeda-beda di sini yang bisa kita lihat.